pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya, Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor Berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Wihara Dharmajaya Toa Sebio. Wihara bersejarah ini merupakan salah satu tempat perayaan Hari Besar Imlek. Ya pemirsa, sebelum menjelajahi lebih lanjut, ada berbagai informasi seputar bisnis dari bahan daur ulang yang mampu menghasilkan kreasi benda bernilai seni dan ekonomi. Tidak banyak memang yang memanfaatkan limbah kaca. Dan di antara yang sedikit itu, Suyanto salah satunya. Warga Dusun Semoyan, Singosaren, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini menciptakan karya yang menakjubkan dari potongan-potongan kaca berbagai warna. Mulai kotak tisu, vas bunga, kap lampu, jam dinding, kaligrafi hingga lampu disko dan banyak lagi kreasi unik lainnya. Dengan bahan utama kaca yang didapat dari toko barang bekas dan tempat sampah, Suyanto merangkainya menjadi pola dari gambar yang dirancangnya di atas media tertentu. Yang direkatkan dengan lem, di mana dalam proses pembuatannya dibutuhkan konsentrasi dan ketelitian tersendiri. Karena untuk menyelesaikan sebuah karya, Suyanto membutuhkan waktu minimal 3 hari pengerjaan dengan hanya dibantu sang istri. Sehingga dari bengkel kerja yang bernama Galeri Surya Citra Mozaik ini menghasilkan karya furnitur yang tidak hanya menginspirasi banyak kalangan, tapi juga bernilai ekonomi tinggi. Nah, kita berusaha mencoba menginovasi, kita buat suatu produk yang nanti tidak dikatakan limbah lagi, dan kita berharap produk yang kita hasilkan lebih bermanfaat, baik manfaat dalam arti nilai ekonominya maupun nilai fungsinya. Terus bahan-bahannya juga tidak bahan-bahan limbah toh, udah nggak terpakai lagi gitu, terus dimanfaatin dan hasilnya jadi menarik kayak gini. Usaha yang dirintis sejak tahun 2010 ini kian mengalami peningkatan. Permintaan dari tahun ke tahun tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga menembus pasar mancanegara seperti Brunei, Timur Tengah, Australia, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Dengan harga jual berkisar mulai Rp10.000 hingga belasan juta rupiah, di mana dalam sebulan tidak kurang dari 15 karya Suyanto dipasarkan. Dengan omset rata-rata mencapai 15 hingga 20 juta rupiah per bulan. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Dari tangan Bramantio Pratomo, berbagai kreasi kerajinan seperti tempat bunga, aneka souvenir, berbagai produk kebutuhan pernikahan, patung replika, dan lain-lain telah dihasilkan pria di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Semua berbahan dasar fiber yang dijual mulai Rp7.500 hingga Rp30.000 untuk souvenir. Dan patung mulai dari Rp300.000 hingga ratusan juta rupiah. Walaupun dia tidak menolak apabila ada pelanggan yang memesan produk yang tidak menggunakan bahan fiber, dia tetap menerimanya. Namun pengerjaannya diberikan kepada rekannya sesama pengusaha patung. Walaupun desain tetap dikerjakannya demi menjaga kualitas, bahan fiber sengaja dipilihnya mengingat bahan tersebut memiliki banyak keunggulan. Bisa dibuat apapun, tidak mudah pecah, ringan, praktis, dan mudah diperbaiki saat rusak. Harus inovatif lah, gitu, ngikuti yang diminta pasar itu barang ini. Ternyata ya udah kita ngikuti, tapi identitas kita sebagai pematung, produk artnya itu tidak kita tinggalkan. Tahun ini kita juga akan memprogramkan pemetaan UMKM. Di dalam pemetaan itu nanti akan ketahuan mana yang bisa hidup, mana yang
setengah hidup, mana yang mati katakanlah. Kini Bramantio memang berhasil menjadi pengusaha sukses. Namun bukan berarti semua dilaluinya dengan mudah. Berawal sebagai seorang karyawan di sebuah tempat usaha pembuatan patung di Surabaya pada tahun 2000, dia kemudian berusaha mandiri. Sehingga sejak tahun 2003, alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini mengawali usahanya di dunia patung. Di mana banyak kendala yang dialami, utamanya terkait modal usaha. Namun ketekunan membuatnya lambat laun memiliki pasar, sehingga karya-karyanya banyak diminati. Kini dibantu 4 karyawannya, pria asal Pati, Jawa Tengah ini telah memasarkan produknya ke hampir semua kota besar di tanah air. Kedepan, dia bercita-cita ingin membesarkan usahanya lagi, dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas dan meningkatkan omsetnya, yang kini 80 juta rupiah per bulan menjadi minimal 100 juta rupiah per bulan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Selama ini sampah botol bekas minuman yang ada di sekitar SMA Islam Al-Ma'arif Singosari begitu banyak, dan jika diabaikan bisa menimbulkan masalah. Selain berserakan, sampah ini biasanya dipungut oleh petugas kebersihan. Untuk mengatasi kondisi itu, pihak sekolah mendatangi pengrajin yang kebetulan merupakan alumni dari sekolah ini untuk memberikan pelatihan. Beberapa siswa unjuk kebolehan membuat kerajinan dari bahan daur ulang berupa botol bekas minuman. Mereka mempraktekkan ilmu yang sudah didapat di hadapan rekan dan para guru. Selama waktu sekitar 30 menit, 6 orang siswa berhasil membuat satu miniatur mobil yang menarik. Setiap siswa mempunyai tugas masing-masing, seperti memotong bagian botol, merekatkan, menyatukan bagian onderdil mobil, dan memberikan pewarnaan. Kreasi mereka pun mendapat apresiasi dari rekan-rekan mereka dan jajaran guru pengajar. Miniatur mobil ini dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp55.000 tergantung ukuran dan modelnya. Produk dari siswa ini selain akan dijual di koperasi sekolah dan di pasaran, juga akan diikutsertakan dalam setiap event pameran. Bibit program recycle ini kami terinspirasi dari anak-anak ini banyak yang membeli minuman yang dalam kemasan botol. Kemudian botol-botol itu berserakan. Saya berpikiran bagaimana botol ini supaya manfaat. Akhirnya kami punya inspirasi bagaimana kalau ini didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi atau nilai jual. Untuk bekal untuk masa depan kita juga bisa lebih menjaga lingkungan. Dan karena biasanya itu botol-botol itu berserakan, kita tidak menghiraukan. Sekarang kita lebih bisa mengolah itu kembali. Dengan mewujudkan mata pelajaran kewirausahaan ini, diharapkan dapat melahirkan siswa yang terampil dan mempunyai jiwa wirausaha tinggi. Dengan demikian, hal ini bisa dijadikan bekal ketika mereka lulus dan berniat menjadi wirausaha mandiri. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, Warta UKM akan kembali dengan serangkaian informasi menarik. Tetaplah bersama kami.